Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa kembali dengan saya dengan mata pelajaran alat dan mesin pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda atau objek yang sangat kecil. Berbicara tentang mikroskop dan berbagai alat laboratorium lainnya tentunya menjadi sangat menyenangkan, terlebih jika kita memfokuskan pada teknologi terbaru di bidang sains. Pertama kali mikroskop dibuat, menggiling kaca untuk kacamata dan kaca pembesar adalah hal biasa selama abad ke-13. Pada akhir abad ke-16, beberapa pembuat lensa Belanda merancang perangkat yang memperbesar objek. Tetapi pada tahun 1609, Galileo Galilei menyempurnakan perangkat pertama yang dikenal sebagai mikroskop. Pembuat kaca Belanda Zacharias Jansen dan Hans Lippershey tercatat sebagai orang pertama yang mengembangkan konsep alat yang majemuk dengan menempatkan berbagai jenis dan ukuran lensa di ujung tabung yang berlawanan. Mereka menemukan bahwa benda-benda kecil diperbesar. Kemudian pada abad ke-16, Anton van Leeuwenhoek memulai memoles dan menggiling lensa ketika ia menemukan bahwa lensa berbentuk tertentu meningkatkan ukuran gambar. Lensa kaca yang ia ciptakan bisa memperbesar objek berkali-kali lipat. Kualitas lensanya memungkinkan dia untuk pertama kalinya dalam sejarah melihat banyak hewan, bakteri, dan detail rumit dari objek umum. Leeuwenhoek dianggap sebagai pendiri studi alat pengamat dan memainkan peran penting dalam pengembangan teori sel. Mikroskop telah digunakan selama lebih dari 100 tahun sebelum perbaikan besar berikutnya dikembangkan. Awal menggunakan alat ini bisa dibilang cukup sulit. Cahaya dibiaskan saat melewati lensa dan mengubah tampilan gambar. Ketika lensa akromatik dikembangkan untuk digunakan dalam kacamata oleh Kester-Moorhal pada tahun 1729. Kualitas alat meningkat. Dengan menggunakan lensa khusus ini, banyak orang akan terus meningkatkan ketajaman visual mikroskop. Penemuan alat pengamat ini memungkinkan para ilmuwan dan cendekiawan untuk mempelajari makhluk mikroskop di dunia di sekitar mereka. Ketika mempelajari sejarah alat pengamat ini, penting untuk dipahami bahwa semua makhluk yang berukuran sangat kecil ini ditemukan. Penyebab penyakit dan penyakit diteorikan tetapi masih menjadi misteri. Mikroskop memungkinkan manusia untuk melangkah keluar dari dunia yang dikendalikan oleh hal-hal yang tidak terlihat dan masuk ke dunia di mana agen penyebab penyakit terlihat, diberi nama dan seiring waktu dicegah. Charles Spencer menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi bagaimana gambar dilihat. Butuh lebih dari 100 tahun untuk mengembangkan alat pengamat ini yang bekerja tanpa cahaya. Tipe elektron pertama dikembangkan pada tahun 1930-an oleh Max Knoll dan Ernest Ruska. Tipe elektron dapat memberikan gambar partikel terkecil, tetapi tidak dapat digunakan untuk mempelajari makhluk hidup. Pembesaran dan resolusinya tak tertandingi oleh mikroskop cahaya. Nah, kemudian apa sih fungsi mikroskop? Kalau kalian sebelumnya telah membaca pengertian tentang mikroskop, tentu sudah ada gambaran tentang fungsi alat pengamat ini secara umum. Gambaran umum dan
Fungsi utama dari alat ini adalah untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, kira-kira apa saja objek biasa dilihat dengan mikroskop? Berikut adalah beberapa objek berukuran sangat kecil yang bisa diamati dengan mikroskop, seperti jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan, virus, bakteri, dan protozoa. Nah, selanjutnya bagian-bagian mikroskop. Apa saja sih bagian dari alat pengamat? Nah, yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang terletak pada bagian atas alat. Biasanya lensa okuler merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observer atau pengamat. Kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif